Ruben dan Kakak Ruth. di sini kita berdua akan menemani ibadah adik-adik pada minggu hari ini tanggal 8 November 2020. Abang Ruben meminta adik-adik untuk mempersiapkan kitabnya dan jangan lupa menggunakan baju yang rapi. Tidak lupa Abang Ruben memberitahu kalau kita ditemani oleh dua orang pemusik, yaitu ada Abang Joshua Tambunan dan ada Abang Matthew meminta. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati kita akan memasuki doa buka dan akan dipimpin oleh Tuhan. Oke adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mulai ibadah kita dengan doa dan akan kita pimpin pada doa ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada hari ini kami bisa Bapa beribadah, berkumpul dengan Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan kami juga dapat mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan agar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jauhkanlah kami dari yang jahat. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu Kumasuki Gerbangnya. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta sudah untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah minggu kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami sekolah minggu HKBP
Mapri Resort Raja Wali beribadah online hari ini. Memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Alam Pendeta persilahkan duduk. Titah untuk kita pada minggu ini dari titah yang ke-9. Demikian bunyinya. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi kita ulangi. 1, 2, 3. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan, Patik pasiahu, unak koolo makatidakon hata nasututu maralohon dongan dol. Patik pasiahu, unak koolo makatidakon hata nasututu maralohon dongan dol. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki doa pengampunan dosa, mari adik-adik hendakkan hati kita masing-masing. Kita akan bernyanyi lagu Mendaki Jalan Mulia. Adik-adik yang di rumah, Mang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik yang di rumah dipersilahkan dulu. Ayat bulanan untuk kita pada minggu ini tertulis dari dalam Amos pasal 5 ayat 24. Demikian bunyinya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita sama-sama mengucapkannya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita ulangi satu kali lagi. 1, 2, 3. Amos pasal 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, nah adik-adik tahu nggak tema minggu ini mengenai hikmat. Nah hikmat itu berasal dari Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang berhikmat, adik-adik juga bisa menjadi anak-anak terang dimanapun kalian berada. Nah kira-kira Bang Uben menjadi anak terang itu harus di mana aja sih Bang Uben? Ada banyak Kak Karut, mulai dari di rumah, di sekolah, di tempat main, banyak deh pokoknya Garut. Pokoknya dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus menjadi anak-anak yang terang. Nah, untuk menjadi anak-anak yang terang, adik-adik harus dekat sama Tuhan. Nah, untuk itu kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Adik-adik yang di rumah, Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah dipersilahkan duduk. Halo adik-adik, warta sekolah minggu kita pada minggu hari ini, tanggal 8 November 2020. Yang pertama, untuk ibadah minggu depan akan ditemani Kakak Ros dan Kakak Melisa untuk tanggal 15 November 2020. Dan yang kedua, titah kita diambil dari titah ke-10 dan ayat bulanan dari Amos 5 ayat 24. Jangan lupa dihafalin ya. Jangan lupa direkam oleh orang tuanya untuk di-share ke grup orang tua sekolah minggu. Dan warta kita yang ketiga adalah Abang Ruben dan Kakak Ruth, dan mewakili guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberikan umur yang panjang dan memberikan berkat bagi adik-adik semua. Untuk yang terakhir, Abang Ruben berpesan buat adik-adik yang masih sekolah, tetap semangat untuk menjalani sekolahnya walaupun nggak ketemu guru-gurunya langsung sampai nanti Desember 2020. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Kakak Ruth. Oke adik-adik, kita bersatu dalam doa, dilipat tangannya, tutup matanya. Tidak boleh ada yang ngintip lagi adik-adik ya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada detik ini Tuhan, kami bisa bersekolah minggu bersama Papa Mama dan juga ditemani oleh kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, sini banyak permintaan kami yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Untuk diri kami Bapa, bagi adik-adik sekolah minggu yang sedang bersekolah, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka selalu Tuhan, agar dapat menjalani pendidikannya dengan baik di sekolah melalui sekolah online, agar dapat juga pintar dalam mengikuti segala pelajarannya. Bapak yang baik, begitu juga kepada orang tua, Tuhan yang memberkati mereka selalu kesehatan dan juga Tuhan rezeki yang cukup, yang Tuhan cukupkan bagi keluarga adik-adik di sekolah minggu. Begitu juga Bapak kepada seksi sekolah minggu, di mana program sekolah minggu sudah kami siapkan Bapak di tahun 2021. Tuhan kiranya Tuhan yang melancarkan semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Begitu juga kepada kakak guru sekolah minggu beserta seksi, Tuhan yang kuatkan kami dalam melayani adik-adik sekolah minggu, agar kami dapat melayani mereka dengan penuh sukacita dan penuh kesabaran dari Tuhan. Tuhan, begitu juga negaramu ini Bapa, kiranya Kau memberkati negaramu ini dari pemimpin yang terbawah hingga teratas, agar Tuhan yang memampukan mereka dalam melayani masyarakatmu di Indonesia ini. Tuhan, pada saat pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang memulihkan semuanya Bapa, agar kami bisa beraktivitas kembali, bersekolah minggu, bertemu dengan kakak guru sekolah minggu, dan juga teman-teman semua. Kiranya Tuhan yang mengabulkan segala doa dan permohonan kami, dan Tuhan juga yang menghapus segala dosa dan pelanggaran kami, agar doa kami ini layak diterima Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk minggu ini tema kita berasal dari kata hikmat.
hikmat ini berasal dari Tuhan sendiri. Tokoh yang adik-adik tahu mengenai hikmat, coba adik-adik ingat, yaitu raja yang besar, yaitu Raja Salomo. Nah, dia hanya meminta satu sama Tuhan, yaitu hikmat atau yang disebut kebijaksanaan. Untuk itu, setiap kita melangkah, kita harus butuh Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran. Amin. Adik-adik sekalian yang di rumah masing-masing, salam sehat dan tetap semangat ya. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Adik-adik yang di rumah supaya membuka Alkitabnya masing-masing dan mengikutinya.
Amang Pendeta akan membacakan untuk kita. Hai anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah lurus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini adalah berjalan di jalan yang benar. Berjalan di jalan yang benar. Adik-adik sekalian yang di rumah, masing-masing, bahwa dalam hidup kita ini banyak pencobaan, banyak godaan, ya, yang mencoba mengarahkan kita berjalan di jalan yang salah. Dan ini adalah sebuah tantangan bagi kita. Misalnya, kalau lagi ujian, anak-anak sekolah minggu di sekolah, ya, kemudian ada yang minta jawaban, mau menyontek dari kita, itu godaan. Nah, kalau kita kasih, kita sudah berjalan di jalan yang salah, ya. Tapi kalau kita tidak kasih, meskipun kita dianggap sombong, tetapi kita berjalan di jalan yang benar. Nah, anak-anak sekolah minggu HPBP Raja Wali, berjalanlah di jalan yang benar. Apa yang diajarkan firman Tuhan ini untuk kita hidupi, untuk anak-anak hidupi, sehingga anak-anak sekolah minggu itu berjalan di jalan yang benar. Pertama, dikatakan dalam ayat 10 dan ayat 20, anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak yang mendengar dan menerima firman Tuhan. Harus menjadi anak yang mendengar dan menerima nasihat daripada orang tua kita masing-masing. Jadi kita harus mengarahkan telinga kita kepada suara-suara yang baik, ya, kepada suara-suara yang baik, kepada hal-hal yang membangun, dan terlebih kepada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang mengarahkan dan menuntun anak-anak sekolah minggu berjalan di dalam jalan kebenaran. Ya, jadi pergunakan telingamu untuk mendengar firman Tuhan, bukan mendengar suara-suara yang lain, mendengarkan nasihat daripada orang tuamu. Karena firman Tuhan itulah yang akan menuntunmu menjadi anak-anak sekolah minggu yang berbahagia nantinya, menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi Tuhan menghendaki kita banyak mendengar, ya, kita banyak mendengar hal-hal yang baik, supaya itu menjadi pedoman hidup kita. Yang kedua, anak sekolah minggu harus memelihara dan berpegang pada didikan. Ayat 12. Memelihara dan berpegang pada didikan. Memelihara itu artinya apa? Melakukan dalam kehidupan kita.
Misalnya, kalau kita punya bunga, memelihara dia supaya dia tumbuh baik dan cantik, kita harus menyiram, kita harus beri pupuk, kita harus membersihkan rumput-rumputnya. Itu memelihara, ya. Itu memelihara. Kalau kita punya ayam, kita kasih makan, itu memelihara. Jadi melakukan dalam kehidupan kita firman Tuhan itu. Kalau firman Tuhan berkata jangan mencuri, meliharalah dengan jangan mencuri, jangan melakukan tindakan kesalahan. Nah, berpegang artinya membuat didikan itu menjadi tolok ukur dalam setiap perbuatan kita, berpegang, ya. Jadi kalau di busway Transjakarta kan ada itu, ada gantungannya untuk dipegang kalau kita berdiri, ya. Nah, itu harus dipegang kuat supaya kita jangan jatuh. Nah, demikianlah firman Tuhan, harus dipegang kuat-kuat supaya apa? Supaya kita tidak jatuh, supaya kita kuat menghadapi setiap cobaan. Nah, yang ketiga, anak sekolah minggu harus mau dipimpin oleh Tuhan, ayat 11. Harus mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi kita harus menjadi domba yang baik dan Tuhan Yesus itu menjadi gembala kita. Ya, seperti lagu Kidung Jemaat 406 itu. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun apabila kau tak ada di sampingku. Baik. Jadi kita tidak mau berjalan tanpa dengan Tuhan. Jadi mau dipimpin oleh Tuhan, ya. Jadi tangan kita dipegang oleh Tuhan dan kita mau dipimpinnya. Jangan memberontak. Kalau kita lihat di sana seperti ikan, kita jadi berontak. Jangan. Tetapi kita harus mau. Karena apa? Kalau Tuhan yang memimpin kita, pasti selamat, kita pasti sampai kepada tujuan. Nah, yang keempat, adik-adik sekalian, anak sekolah minggu, hindarilah jalan dan kesukaan orang-orang fasik dan orang-orang jahat. Hindarilah jalan dan kesukaan orang fasik dan orang jahat. Ayat 14 sampai 17. Ya, menghindari. Dalam Matius 7 ayat 12 sampai 14, Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam dunia ini ada dua jalan. Yang lebar, ya, yang lebar api, tapi dikatakan jiwamu akan mati. Tapi ada yang sempit, kita akan memperoleh kehidupan jika kita mau menjalaninya. Jadi adik-adik sekolah minggu sekalian, bisa saja kita melihat jalan orang fasik itu, jalan orang jahat itu sepertinya mulus, ya. Firman ini berkata jangan, hindari, ya. Hindari jalan tersebut, ya. Hindari perilaku yang jahat, hindari perilaku kefasikan, ya. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam kegelapan, ya. Kita semuanya adalah anak-anak terang, ya. Kita harus berjalan di dalam terang. Karena itu anak-anak sekolah minggu harus menghindari jalan dan kesukaan orang fasik. Apa kesukaan orang fasik? Dikatakan dalam nats ini bahwa orang fasik itu tidak bisa tidur bila tidak berbuat jahat. Coba bayangkan, kalau tidak berbuat jahat tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tidur. Kantuknya lenyap bila tidak membuat orang tersandung. Jadi tidak ada dia ngantuk kalau tidak membuat orang tersandung. Mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Dan apa yang dimakan dan diminum orang-orang fasik itu akan senantiasa mereka lapar untuk melakukan yang jahat, haus untuk membuat
membuat orang tersandung. Tapi orang-orang atau anak-anak Tuhan seperti anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, dia berjalan di jalan yang benar. Dia menghindari jalan orang-orang yang jahat. Anak-anak sekolah minggu dari Nats Amsal ini, beberapa hal yang diajarkan kepada kita mengenai apa berkat yang kita terima jika kita berjalan di jalan yang benar. Apa berkat yang kita terima? Pertama, dikatakan supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ayat 10. Supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Artinya panjang umurmu, hidupmu sukacita, hidupmu berbahagia. Ingat hukum Taurat yang kelima itu. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu mendengarkan didikan, memegangnya, menyimpannya dan memeliharanya, maka dikatakan tahun hidupmu menjadi banyak. Hidup yang engkau jalani akan hidup bahagia dan sukacita. Kedua, kita berjalan, anak-anak sekolah minggu berjalan dan berlari tidak akan lesu dan tidak akan terjatuh. Ayat 12. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu menerima firman Tuhan, menerima didikan, maka kalau berjalan dan berlari tidak akan lesu dan tidak akan terjatuh. Yesaya 40 ayat 20 ayat 30 sampai 31 mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu yang kedua. Berjalan dan berlari tidak akan terjatuh. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Yang ketiga, kalau kita mau mendengarkan didikan, memegang didikan dan memeliharanya, maka kepada kita akan diberikan hidup. Memberi hidup ayat 13. Memberi hidup ini artinya hidup kita ini menjadi bermakna. Jadi bukan mati dari hidup, bukan. Tapi hidup ini menjadi bermakna, hidup ini menjadi bermanfaat untuk kebaikan, menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Kita menjadi orang yang berkarya, berinovasi untuk kebaikan. Hidup, ya, hidup. Jadi ada kegiatan yang bermanfaat untuk kebaikan, melakukan hal-hal yang benar. Kalau kita menerima didikan, kita tidak menjadi orang yang lesu, yang letoi dan lain sebagainya. Tetapi kita orang yang senantiasa bersemangat, ya, punya dinamis kekuatan, ya, kekuatan. Yang keempat, adik-adik sekalian, anak sekolah minggu Raja Wali, hidupmu seperti cahaya dan senantiasa bersinar. Ayat 18. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu mendengarkan didikan, menerima firman Tuhan, memegangnya dan memeliharanya, maka hidupmu seperti cahaya dan senantiasa bersinar. Sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa jalan hidup benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, semakin terang sampai rembang tengah hari. Jadi ini puncaknya terang, ya. Jadi kalau matahari itu bersinar sampai jam 12 siang dia di atas. Seperti itulah anak-anak Tuhan, ya. Selalu bersinar sampai dia ke atas, ya. Terang sekali, adik-adik sekalian. Nah, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang di rumah, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah 4 yang bisa kita terima jika kita mendengarkan didikan, ya, mendengarkan didikan. Maka adik-adik sekalian, yakinkan diri anak-anak sekolah minggu Raja Wali bahwa jalan Tuhan
Bukan jalan yang tercepat, bukan jalan yang termudah, tapi pasti itu jalan yang terbaik untuk kita jalani. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mengucapkan topik minggu ini sekali lagi, berjalan di jalan yang benar. 1, 2, 3. Berjalan di jalan yang benar. Berjalan di jalan yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga menteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kiranya kami berjalan di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan tunjukkan untuk kami jalani. Kiranya Roh Kudus-Mu menjaga seluruh anak-anak di dunia ini, khususnya di HKBP Raja Wali Pademangan ini, sehingga mereka bersuka cita yang daripada Tuhan. Mereka sehat-sehat, jauh dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa dalam surga. Pakailah kehidupan kami menjadi alat di tangan Tuhan. Kiranya kami mau mendengarkan didikan, terlebih firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membuka persembahan, kita nyanyikan lagu Hujan Berkat Kan Tercurah. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, masing-masing sama pendeta, mewakili seluruh majelis dan juga seluruh pelayan guru sekolah minggu mengucapkan